Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita doa bersama. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wal hikni bis salihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa was samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa was samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa was samii'ul 'aliim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 211. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin
wal yatama wal masakin wal miskin wa ma taqamu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 211 ini itu masih melanjutkan yang kemarin, di mana kemarin menjelaskan tentang sifat orang munafik itu, di antaranya kalau dikritik, kalau diingatkan mereka menunjukkan kesombongannya, gitu. Mokong muring-muring dielingno, padahal sing ngelingno iku maksudnya iku bener gitu. Jadi perilakunya itu iku apa, atine iku watos gitu lah. Karena mereka itu apa namanya, merasa dirinya hebat. Terus selanjutnya ayat Allah itu menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Jadi kalau kamu itu mengikuti agama itu kafah, duduk hanya cuma ngaji tok, ngaji itu harus ono buai, ada perubahan hatinya itu. Jadi asale iku gak tahu ngaji, iku gak ro apa-apa, atine kaku, ya toh, atos gitu. Tapi begitu ngaji iku buai iku iso lemah, iso enak, iso penuh dengan rahmat. Jadi sesuatu hal yang dilakukan itu menyenangkan hati, tidak. Jadi kalau orang-orang munafik sing atine atos-atos iku lek dadi pemimpin ku ngerusak. Ya toh. Ku sing diarani wong piye tuwek biyen iku ndek ngarep iku nyelentik, ndek mburi jegal itu lah. Jarene ngono. Nah itu. Maka disitulah Allah menjelaskan menjadi Islam ku kafah sekabehane dudukannya cuma itu. Semua ku dampak dalam perbuatan setiap harinya, perbuatan secara fisik material itu perbuatan. Jadi sholat itu yok po buai sholat, ngaji yok po buai ngaji itu. Nah itu. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim itu. Fa in zalaltum, jika kamu itu tergelincir kepleset, dadak melakukan kesalahan yang jenenge menungso mesti ono salah, kepleset. Nah, baru kepleset itu dosa, melakukan perbuatan yang dosa, maka segeralah kamu itu bertobat kepada Allah. Ojo kate nunggu-nunggu ngenteni apa. Famai hal yanzuruna illa ayyatiyamullah fi dzulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Hal tiadalah yanzuruna yang mereka tunggu-tunggu ngenteni apa dia. Gak segera kamu kembali kepada jalan Allah itu artinya ngenteni apa? Ngenteni apa kira-kira? Mati. Mengenteni mati. Itu. Illa ayyatiyahumullah, melainkan datangnya Allah kepada mereka. Datangnya Allah itu bisa juga itu memberikan rahmat, bisa juga itu mengazab. Ya, itu. Ya, fi dzulalim, dalam naungan, minal ghamami awan wal malaikatilan malaikat wa qudiyal amr, diputuskanlah perkara itu, perkaranya itu. Apa itu? Bisa juga mati, bisa juga diazab, tergantung bagaimana. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan itu. Jadi lek wis anu kuwi hatimu lha apa? Ngenteni apa lek gak segera tobat iku lho ngenteni apa? Gak segera kembali kepada jalan Allah ngenteni apa gitu. Baru Muhammad dari saiki takonono, iki contone orang Bani Israel. Sal Bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Sal, tanyakanlah Muhammad Bani Israel kepada Bani Israel. Ini contohnya ini. Karena apa? Karena Bani Israel wis akeh
bukti-bukti rahmat Allah, pemberian Allah kepada mereka. Ya termasuk kita ini sebenarnya wakeh banget. Lek dihitung rahmati Allah kepada kita gak iso kita ngitung kenikmatan-kenikmatan itu. Iku takonono. Hai bansal Bani Israel, hai kepada Bani Israel. Gitu. Kam atainahu bisbir, berapa banyak yang telah kami berikan kepada mereka. Min ayatin, berupa tanda-tanda bukti, bayinatin sing jelas nyatai. Gitu. Apa bukti kenikmatan diberikan Allah? Coba saya delok nih. Gitu. Pada waktu kon diuber-uber karo Fir'aun akan dibunuh, gitu. Pada saat kamu berada di tangannya Fir'aun dan diperlakukan seperti itu oleh Fir'aun, dilepaskan oleh Allah melalui Nabi Musa. Kon kate mulih nang ngene Bani Israel negaramu, diuber-uber karo Fir'aun, kepepet ana di laut, dipecah oleh Allah lautan itu melalui tongkat Nabi Musa. Wis kono ana mlaku ana di padang teh, di padang pasir, dinaungi oleh Allah awan. Luwe gak ono sing dipangan, gak ono sing diombe, diberikanlah oleh Allah manna salwa. Ya toh? Manna makan salwa, niku salwa burung, manna itu apa jenenge? Koyok madu itu. Nah itu banyak sekali terbukti ya di hadapan mereka itu. Wa may yubaddil nikmat Allah, lah kalau sudah begitu barang siapa yang menukar nikmat Allah mimba dimaja aju, setelah nikmat itu datang kepadanya, kok dia menjadi kafir, orang mengikuti tuntunan Allah, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi lek dikai nikmat itu orang bersyukur, orang menggunakan itu, orang mentaati Allah, ya toh. Maka setelah nikmat itu datang kepadanya, titenono sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Itu wong sing kurang ajar, orang tahu diri ya begitu. Ya, wong dikai sembarang kali diberikan kenikmatan tapi tidak bersyukur kepada Allah, tidak bersujud, tidak terima kasih kepada Allah, malah kenikmatan itu digunakan untuk menentang Allah. Nah, baru dijawab nih. Apa sing menungso sing kaya ngono iku apa? Nah itu. Kenapa manusia? Dijawab ini dijodohno. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Zuyyina lilladzina kafaru. Lah iki lho sebab itu begini nih. Karena dijadikan indah bagi orang-orang kafir. Siapa yang menjadikan indah? Setan, ya toh. Sing menghiasi itu, penghiasnya itu Allah. Tapi karena sudah dihiasi, hiasannya itu, indahnya ini disenangi itu, sampai lali segalanya itu setan yang menghiaskan. Jadi wis dunia ini wis. Jadi gini, zuyina karena cintane karo urusan dunia itulah dijadikan indah bagi orang-orang kafir oleh setan al hayatud dunya, kehidupan dunia ini, ya toh, yaskharuna minal ladzina amanu, sehingga memandang hina orang-orang sing iman iku mang. Nah ini lho Pak, itu karena begitu. Jadi wong-wong sing wis kadung cintane nang donya, ya dicintane nang donya iku, maka segalanya diukur dengan harta. Ya toh, segalanya ngaji percuma, ngaji iku gak ono apa-apa nih, gak ono duwike. Mulang ngaji ya ngono, gak ono duwike percuma. Itu segalanya. Kejayaan, kenikmatan semua diukur dengan harta kekayaan itu, equation. Sehingga mereka itu berani meninggalkan hal-hal yang positif, ya toh. Padahal harta kekayaan itu dikatakan oleh Allah itu remeh, itu adalah sangat remeh. Kenapa dikatakan remeh? Itu akan berlalu dari perjalananmu itu. Kenikmatan yang kamu rasakan kemarin itu sudah tidak bisa mengulangi lagi sekarang. Berlalu, itu remeh itu. Nah, oleh karena itu orang yang demikian itu jenenge digawe budak karo donya itu. Sehingga dia itu lupa kewajiban-kewajiban bahwa dirinya akan mati di sana, itu lupa, ditinggalkan hal-hal yang penting di akhirat itu. Sehingga perilaku mereka itu hanya cuma tentang urusan dunia itu, dijadikan indah oleh setan. Gak
eling karo sing ngekei keindahan iku, sing penghias itu Allah, tapi hiasannya ini yang paling dicintai, yang menghias tidak dicintai. Apa sih Allah kok memberikan indah, memberikan keindahan di dalam, supaya aku terdorong manusia itu bisa menciptakan keberadaban, keindahan, kemakmuran di muka bumi. Iku tujuannya, ya toh. Nah, dengan demikian dia bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan akhirat. Nah, itu mestinya begitu. Tetapi orang-orang kafir itu karena dijadikan hanya cuma hidupnya di dunia saja, mopok duit tok, mulane ukurannya segala duit. Kanok duit lagi apa? Kanok duit kan begitu toh? Itu ukurannya paling begitu. Itulah orang-orang dijadikan budak oleh dunia. Beda dengan orang yang beriman. Apakah orang yang beriman itu rendah? Oh tidak. Kenapa kok tidak dikatakan orang beriman itu tidak rendah? Karena orang beriman mengerti bahwa itu sama, merasakan keindahan itu. Tapi ini dijadikan oleh orang-orang yang beriman itu menjadi sarana sampai dia mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya, mengorbankan kesenangannya kepada pribadinya untuk kepentingan umat. Yang dicari adalah ridho Allah, sadar bahwa dunia itu sementara. Mana yang lebih baik? Apakah mereka orang yang beriman itu sengsara? Tidak sengsara, karena sudah terbiasa melakukan kebaikan ini, melakukan kebaikan itu biasa-biasa saja. Jenengan tangi jam loro sekarang terus ngaji dan susah enggak? Tidak susah, seger. Coba sekarang bandingkan orang saiki sik mungker. Tangi terus rokokan, ngombe kopi nyongkrong, delok-delok nguasno delek. Kan mendeleng ini. Amanah yang lebih abad. Kita cerahkan. Nah itu loh. Jadi mereka itu menuduh orang beriman itu bodoh. Sakjane sing bodoh dek iku. Lah kalau kita menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah ini digunakan untuk kepentingan mencari ridho Allah. Itu loh Pak. Di sini. Jadi itu diberikan walladzina taqaw. Jadi dia tidak jadi budak dunia, berasa senang dimanfaatkan, segala harta kekayaan dimanfaatkan itu. Coba jenengan saiki wakeh wong sing sugih abang medit, bojone kepingin tuku kudunge ora oleh. Aja kok kurang duit iki ngono. Simpen ae, maru mati. Lah wis mati entekno ning golek mati entekno wis duwe. Ya itu. Walladzina taqaw, padahal orang-orang yang bertakwa itu fauqahum yaumal qiyamah, berada di atas orang-orang kafir loh, berada di atas orang kafir. Jadi bisa penuh dengan kebaikan semata-mata mencari ridho Allah. Wah, itu pada hari kiamat, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang disukainya tanpa batas. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang berusaha begitu. Cuman jangan keterlaluan. Ini loh Pak. Belani ono hadis qudsi yang menjelaskan itu, bahwa orang-orang yang tidak bersyukur atas karunia Allah tentang rezeki yang diberikan kepadanya ini, ya, mereka itu akan dicabut rahmat kenikmatan itu sehingga dia itu bengok-bengok koyok binatang buas yang merangkak sing digoleki mek duit ora tau mulih. Ya toh? Padahal apa yang dicari itu tidak akan tercapai kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak iso kan. Masih oleh akeh. Oleh wakeh. Miliatan, tapi dia masuk penjara. Akhirnya diuber-uber karo KPK, dijokok meneh duit iku, disita dan lain sebagainya. Wong sing biasa sing gak ngono, umek-umek duit terus, mari ngono akeh duit loro, stroke entek, biasa bodrek cukup mari sampai nanggene spesialis dokter dan lain sebagainya. Itu habis, tidak akan bisa kamu itu loh. Itu aja. Jadi syukurlah kamu itu. Bagian cara mensyukuri bagaimana, bukan berarti kamu harus nganggur, gak cari duniamu, hartamu, gak cari usaha. Tapi jangan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Sholatmu jangan kamu abaikan, keluargamu bagaimana jangan kamu abaikan, karena nguber-nguber duit sampai ora tau mulih. Ya toh, bareng akeh mati. Nah ya apa cara niku? Nah baru ini, kanan nasu ummatan wahidatan wa kanan nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasyirina wa mundhirin
Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atumul bayyinatu baghyan bainahum. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kanan nasu ummatan sejak dulu kanan nasu adalah manusia itu ummatan wahidah, itu umat yang satu umat. Kemudian manusia tercipta itu dalam satu umat, dalam penciptaannya pun sama, sperma tanah, unsur tanah sama. Jadi itu satu umat. Mengapa satu umat? Itu satu grup, satu kan. Kenapa? Karena memperoleh keuntungan rezeki ini antara interaksi antara umat dengan umat. Jadi masih sing soge butuh karo sing gak duwe. Ya toh? Kenapa? Karena biasanya sing soge ora pati kuat tenagane ngongkon sing gak duwe. Sing gak duwe ya butuh sing soge gitu loh. Ustadz ya butuh wong sogeh, butuh orang-orang yang biasa ini. Kati ngomong dewe lek ate. Semua itu ada interaksi yang sama. Ini satu umat yang saling membutuhkan itu loh. Ya. Fa ba'atsallahu nabiyina lah. Karena umat ini ada kepentingan-kepentingan sing macam-macam itu, maka terjadilah perselisihan. Allah menurunkan fa ba'atsallahu nabiyina, maka Allah pun mengutus para nabi. Apa itu? Mendidik mereka itu, menjernihkan pemikiran mereka. Karena kamu satu umat yang saling membutuhkan, janganlah kamu bercerai-berai, gegeran. Maka diturunkan nabi mubasyirina, untuk membawa berita gembira. Dengan kitab suci itu diterangkan kepada mereka, dibawa gembira bagi orang-orang yang mau percaya dengan apa yang disampaikan oleh nabi itu. Ya tahu? Itu disampaikan nabi itu. Dan wa anzala ma'humul kitab wa munzirin, dan peringatan bagi wong-wong sing dendeng, sing ora gelem mengikuti iku. Sebab ini kebaikan, orang yang melakukan kitab sucinya yang disampaikan oleh Rasulullah menjadilah manusia baik yang tidak merugikan yang lainnya. Ya toh? Jangan kira aku koyok ini karepku dhewe, merugikan yang lain atas keburukanmu itu, gitu loh. Nah, maka di sini diberikan peringatan bagi orang yang tidak mau menerima itu. Apa? Siksa. Wa anzala ma'amul kitab, dan menurunkan bersama mereka itu kitab, yaitu kitab suci dari Allah, bil haq, dengan benar, liyahkuma, agar ia dapat memberikan keputusan, berikan putusan pikiran itu supaya bisa memilah-milahkan. Oh, ini bener, ini gak bener, ini akibatnya ini, akibatnya ngono. Tetapi kitab suci ini lek gak diterangno, gak dijelasno, gak diwaca maknane iki, ya tetep jendengae gitu loh. Tetep begitu saja. Yaitu bayinan nasi fi makhtalafu fi, di antara manusia perkara-perkara yang diperselisihkan itu. Jadi dijelasno kitab itu supaya dia bisa memilah-milahkan iki api, iki elek. Lek aku berbuat ngene akibatnya ngono, lek aku berbuat ngono akibatnya ngene, itu loh Pak. Tapi karena jenengan tidak, manusia itu banyak yang tidak konsentrasi kepada pemikiran tentang kitab, maka ya seorang ngerti apa bisa. Disangkanya baik, akulah paling hebat, akulah paling alim, akulah paling cedek karo Gusti Allah, kan begitu. Wa makhtalafa fihi, dan tidaklah berselisih tentangnya mengenai agama itu illal ladzina utu, kecuali orang-orang yang diberi kitab. Duh, coba tak. Ikut asale dhek iku ono arah apa wis ngono tok iku wis begerane perkara donya perkara begitu. Tetapi setelah diturunkan kitab ini ono sing percaya, ono sing gak percaya. Nah itu percah wis. Padahal itu baik. Kenapa yang tidak percaya? Karena yang tidak percaya ono kepentingan dunia ini, kitab suci Al-Qur'an merugikan bagi dirinya, gak iso nakal nang wong liya gitu loh.
Itu akibatnya. Jadi diberikan kitab itu orang malah tambah api, sadar cuma dia itu membenci itu. Bisa juga kitab sing dibenci, juga bisa juga sing nyampe no kitab suci itu sing dibenci. Illal ladzina utul kitab mim ba'di ma ja'atumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan sing nyata itu mang bagian karena kedengkian itu. Nah dengki itu bisa jadi orangnya, ya toh, sing nyampe no iku. Disinilah maka terjadi pecah-pecah itu. Moh masih A, moh masih B, kan begitu toh? Itu begitu. Bisa juga ono mau sing nyampe no A, iku sing nyampe no B, karena sing nyampe no ora udeng-udengan gak perlu. Gak ada begitu. Yaitu bainahum, sesama mereka, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi, maka Allah menunjuki orang-orang yang beriman mengenai yang mereka perselisihkan itu, penjelasan itu. Oleh karena itu jangan kamu marah, biarkan saja. Jadi orang-orang sing beriman itu sing Allah ini akan menunjuki mereka bagi orang-orang sing beriman itu mang sing mau yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diperselisihkan itu. Oleh karena itu jangan kamu paksakan, biarkan saja. Jadi kita sebagai orang iman yang orang pinter itu kudu ngerti, oh aku menghadapi sing koyok ini warik cilik jarno guyu wae. Jadi maksudnya begitu, ini bukan urusanmu sing menyiksa dia itu, gitu loh. Bukan urusan ustadz, bukan urusan kiai yang menyampaikan itu tentang dia gak nerimo utawa nerimo. Itu. Jadi biarkan itu urusan Allah. Nanti Allah yang akan menyelesaikan. Jadi bagaimana sikap kita? Yo guyun, oh anjane arek cilik yo begedut ngono, gitu loh. Gak usah kon lebokno ati. Guyu wae, tapi lek wis gedhe lek pinter. Itu. Iku jadi arek cilik gitu loh. Nah iki al-haqqu itu. Padahal itu perselisihan itu kepada ayat kebenaran biiznihi, dengan izinnya Allah. Ya itulah Pak. Wallahu yahdi man yasha, dan Allah menunjuki siapa yang disukainya. Lah ini karena dia menginginkan kebaikan maka ditujui oleh Allah. Kalau dia menginginkan kejelekan ya dibiarkan oleh Allah. Ditunjuki ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang benar. Nah itu Pak, ini kadang-kadang itu banyak orang udah demikian Pak. Itu wis, inilah kita itu harus berpikir yang jernih bagaimana cara kita supaya bisa menciptakan kebaikan. Nah itu, baru itu. Nah, ini langsung lanjutan ayat ini tentang perlu itu berpikir banyak juga hampir janji menjanjikan kepada seorang bahwa amalan yang sedikit bisa mengantarkan dia masuk surga. Nah, ini ayat yang akan kita bahas selanjutnya. Juga itu perlu kamu pikirkan. Ono sing hati sopone sing maca la ilaha illallah bakal masuk surga. Orang sing mengatakan juga itu sholat apa itu puasa sunnah 1 hari diampuni dosanya sampai berapa? Setahun, 80 tahun. Ada juga. Nah setiap ada riwayat seperti itu perlu diragukan Pak kebenarannya. Ono juga kesalahan sedikit begitu maka dia itu akan masuk neraka. Nah itu banyak sekali yang begitu itu. Nah itu. Jadi cek gampang masuk surga itu cek gampang hanya cuma wiritan ini wiritan itu wis bakal mlebu surga. Akhirnya turunlah ayat ini. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Gitu. Am hasibtum, ataukah am hasibtum, kamu mengira antadkhulul jannata, bahwa kamu akan masuk surga, walamma, padahal kamu ya toh ya'tikum masalun, datang kepadamu, belum datang kepadamu masalun seperti alladzina khalau min qablikum, kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu.
di antara orang-orang yang beriman berupa bermacam-macam cobaan itu. Lalu kamu bersabar sebagaimana mereka bersabar. Masadhumul ba'sa, mereka menimpa oleh mereka apa? Masadhum mereka ditimpa oleh kepedihan itu. Al ba'sa malapetaka yang silih berganti. Wa dharra kesengsaraan, wa zulzilu dan kegoncangan hati itu. Hatta yakula sehingga berkatalah mereka itu ar-rasulu sapa rasul awalladzina amanu dan orang-orang sing beriman ma'ahu bersamanya ya toh mata nasrullah, kapan ini, bila mana, kapan pertolongan Allah ini ya Rasul? Ala inna nasrullahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Tuh. Ojo ngira kon iku cek gampang mlebu swarga. Ya toh, karena perbuatanmu begini aku bakal jadi wong swarga. Wis. Waduh. Mulane di sini muncul lek ono hal-hal yang mengatakan bahwa merit iki sekian, merit iki sekian, merit iki sekian itu bisa gampang mlebu swarga. Dipertanyakan iku, goreng kok gampang men swarga. Angel swarga itu. Tidak hanya cuma wiritan, ini pelaksanaan dengan ibadah itu. Mulane di setiap perintah Allah, sholat itu mesti ono zakat. Hubungan kepada Allah baik, bagaimana hubunganmu kepada sesama manusia? Bagaimana hubunganmu kepada selain daripada manusia, binatang dan lain sebagainya? Itu jadi gak gampang-gampang menggak swarga itu, diuji dulu. Ono ujiane, wong atase borok nek ora iso ngaji ana menggak swarga. Panuwun wis wegah tangi, apa maneh begitu? Jauh kamu itu. Nah, itu belum pernah jenengan tuh berangkang masuk di dalam itu belum pernah. Karena cintanya saking wedine karo Gusti Allah sampai mlebu berangkang belum pernah jenengan. Saya coba ya. itu jangan begitu. Itu dia menyangka ono itu pada waktu itu sampai orang-orang yang terdahulu dengan Rasulullah itu, ya Allah ya Rasul, ini apa perang sampai habis, harta kekayaannya habis, makan minumku sudah habis, tapi ya apa ya Allah ya apa, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah sudah dekat. Akhirnya diberikanlah pertolongan oleh Allah. Diuji dulu Pak, diuji dulu. Mulane itu harus kita selalu berpikir, selalu tingkatkanlah keimanan itu. Keimanan, kepercayaan pada Allah tingkatkan. Bagaimana cara bukti peningkatannya itu? Harus berpikir, harus berbuat baik sesama manusia. Ojo mokongan, ojo begedut. Ciptakanlah suatu pelaksanaan yang damai. Itu loh jalan Allah itu begitu. Mulane dek niku ono sabilal munafikin, sabilal kafirin, sabilillah. Ya apa cirine sabilillah? Jalan Allah itu ya, sabil itu jalan kecil menuju pada Allah. Oh ya apa cirine? Ayo, cirinya jalan kecil menuju pada Allah itu ciri-cirinya bagaimana? Jalan itu yang menciptakan kedamaian. Jadi lek Bilal kafir itu jalan cirine adalah menciptakan kerusakan. Hanya cuma keduniaan saja. Lek sabilillah itu ciri-cirinya setiap kita berjalan di situ tercipta, kelihatan, dirasa perdamaian, itu loh sabilillah. Itu loh Pak. Jadi tidak gampang masuk surga itu. Belum tentu sing jungkal-jungkal buangi tengah wengi sujud wiritan ngulang, belum tentu kita masuk surga. Dadak mek muni la ilaha illallah begitu saja. Ya memang betul itu, cuma makna la ilaha illallah kurincian itu cuma hanya ucapan saja. Makanya kemarin orang berzikir itu paling tidak ada prinsip 4. Zikir secara qalbi yang mendorong tentang masalah apa yang diturunkan Allah, yakin itu benar. Ya toh? Zikir secara bil arkan, tenaga, kekuatan tubuh ini selalu berbuat baik, melakukan kebaikan. Zikir secara lesan ini berbuat baik, sumeh kepada itu orang mengpedutai. Itu zikir secara pikiran itu mengantarkan pengetahuan. Jadi orang delek-delek tok itu zikir, bukan itu Pak.
Wong-wong iki kan salah paham, itu zikir mek delek-delek ae. Pokoke ngene apa noleh kanan, ngene noleh kiri. Yo, sampai saiki akeh wong sing apa kaya wong kejam zikir ya banyak to. Kejam apa iku? Ngene-ngene iki. Aduh ya Allah wis iku. Jenengan aja ngono, iku ayo iku Quran iku dipahami. Niku karena tidak paham Quran niku. Jadi ayo eling karo Gusti Allah gak eling apa-apa, iku salah paneh. Ya Allah, ya itulah. Itulah yang bisa saya sampaikan pagi ini. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali. Mungkin ada yang pernah ditanyakan, monggo silakan. Oh, kurang satu ya. Kurang satu. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad, ya, madza yunfikum, tentang apa yang mereka nafkahkan itu. Itu madza yunfikun itu. Kul, katakanlah kepada mereka Muhammad, ma anfaqtum min khairin, apa saja harta yang kamu nafkahkan itu min khairin sing apik, gitu. Wali kepada siapa? Walil walidaini, pertama kepada bapak dan ibumu, wal akrobin, dulurmu, baru wal yatama wal masakin wabni sabil. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, fa innallaha bi alim, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi apa sing apa yang harus kita nafkahkan, yang bagaimana harta itu? Jelas harta yang baik. Mulane harta itu di dalam Quran dijelaskan itu dikatakan khair. Khair ku api. Apa itu? Memperoleh harta harus dengan cara yang baik. Ngapusi tidak bisa. Merugikan tidak bisa. Batil, secara batil tidak bisa. Makanya kemarin sudah saya jelaskan bahwa harta itu di tengah-tengah, itu faktor sosial. Bisa memperoleh harta itu karena interaksi sesama manusia, ditarik ke A, ditarik ke B, ditarik sama-sama menguntungkan itu. Sama-sama menguntungkan, jadi ditarik ini. Mulane itu ojo sampai menyakitkan. Saiki kamu menjual laku barangku tapi merugikan orang lain, jangan. Kemarin sudah kita bahas itu. Jadi itulah ya. Makanya cari barang itu yang cari jangan cara yang baik. Itulah. Nah itu nanti bagaimana cara menafkahkan itu? Pertama, nafkahkan kepada bapak dan ibumu. Ingonono bapak ibumu itu karena kamu pernah diingoni gitu. Sayangan bapak ibumu itu. Lah bapak ibuku sudah meninggal dunia, bagaimana? Lah saiki ya kon iku dongakno bapak ibumu kon njaluk nang Gusti Allah supaya diampuni mereka. Iku pelaksanaan pendekatan diri kepada Allah. Lah terus mari ngono untuk pelaksanaan dalam kehidupan, kamu harus bisa angen-angen nang bapakmu itu. Nah pangenangan welinge bapak ibumu iku apa rukuno nak kon sak dulur aja gegeran ya gak gitu. Iku laksanakan, ciptakan kerukunan. Jadi setiap anak ini yang jadi mungkar, sing jadi penyebab tidak rukun ini, maka itulah perangilah, bukan dibunuh, perangilah kandanono supaya dia tuh tidak melakukan kezoliman. Di dalam anak ini, taruhlah anak 5, salah satu menjadikan kezoliman, maka pecah ini, Pak. Lah, sing zolim ini jadi penyebab, itulah harus dikandani, diperangi, ayo kembalikan kepada jalan yang baik supaya ikulah anak yang soleh atau anak solehah. Ya tak, satu. Yang kedua, hubungkan, itu cita-cita bapak dan ibu itu begitu. Kalau sudah mati, kalau sudah dan kedua, hubungkanlah sambungan silaturahmi antara keluarga bapak dan keluarga ibu ini loh Pak. Karena masih iku kakang nih bapakku, iku ade nih bapakku, ade nih ibuku dan sebagainya. Sambung silaturahmi, jangan kamu putuskan. Bapak mati, ibu mati, pecah wis ora tau sapa sinopo. Ini jangan. Nah, yang ketiga, selalulah berikan sesuatu yang baik, baik ucapan bagi apa, berikan kepada saudaramu. Ini wabil walidaini, ya itu baru iki. Falil walidaini wal akrobin. Akrobin itu apa? Kerabatmu, dulurmu, dulure bapakmu, dulure itu, dulure ibu, bukan begitu toh. Wal yatam, baru anak yatim, anak yang tidak
punya apa-apa, artinya tidak punya bapak, jadi punya bapak, tidak punya bapak. Nah, ini masih kecil, masih yatim, inilah sayangilah mereka itu, perhatikan itu. Ya, tak? Kedua, orang-orang miskin, orang miskin ini yang selalu kekurangan itu, ojo dirakus kabeh, berikan kesempatan mereka bisa bekerja. Lah wis dipangsion oleh anu mlebu meneh nang penggawean lainnya. Sehingga sing wong miskin-miskin ora kumanan penggawean. Itu. Berikan kesempatan mereka itu. Berikan iku mereka itu. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan kentekan duit, lha iku kek ono. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan itu. Pasti ada balasannya. Setiap perbuatan yang baik akan ditemui kebaikan itu. Setiap perbuatan yang buruk akan ditemui keburukan itu. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada perlu tanyakan, monggo silakan. Nah, iki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Jadi di sini qulil afwa itu ada tandanya, shortlam. Lanjutkan saja itu. Qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.